الله وارجعوا رحمكم الله. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم قل الإسلام من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وانصرهم على إخوان الدين ومن كذابك بالخير ويا خير الناشرين برحمتك يا أرحم الراحمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdahu sadaqa wa'dahu wa nasara 'abdahu wa 'azza judahu wa azama al-ahzaba wahdahu. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi khalaqa Adama biyadihi min salsalin kal fakhar wa asjada lahu malaikatahu al-muqarrabin al-athhar fasajadu illa iblisa aba faba'a bil la'nati was-siwar. Ahmaduhu subhanahu ala ni'amihi al-bizar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah tauhidan muhnatan liyawmil hajati wal iftiqar. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh afdalu man shalla wa nahar wa hajja wa atamara wa jahada al munafiqina wal kuffar. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa ashabihi al-baratil ahyar wa sallim tasliman katsira. Amma ba'd. Fa ya ayyuhan nas ittaqullaha ta'ala haqqa taqwa wa altabisu minal a'mali ma yahibu wa yarda wa'lamu anna yawmakum hadha yawman fadil wa 'idul jamil rafa'allahu qadrahu wa anhar samahu yawmal hajjil akbar. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna shani'aka huwal abtar. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man wajada sa'atan falam yudhi fala yaqrabanna musallana. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Tiada ungkapan lain harus kita ucapkan selain kalimat alhamdulillahirabbil alamin atas anugerah nikmat yang telah dikaruniakan kepada kita semua. Di antara nikmat yang tak bisa kita hitung satu persatu adalah nikmat rahmat dan kasih sayang Allah kepada kita, berupa umur panjang, kesehatan, serta kesempatan
sehingga kita masih bisa bertemu dengan hari raya Idul Adha tahun ini. Banyak saudara-saudara kita, teman-teman kita, handai tolan kita yang telah mendahului kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, dan juga mereka yang saat ini sedang Allah coba dengan kondisi sakit sehingga tidak bisa bersama-sama dengan kita beribadah di tempat yang mulia ini. Selain bersyukur, mari kita maksimalkan nikmat-nikmat ini untuk menjalankan misi utama kita diciptakan di dunia ini, yakni ibadah dan menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Langkah ini juga menunjukkan sebagai bentuk syukur dalam tindakan yang akan menjadikan nikmat-nikmat ini akan tetap kita nikmati, dan lebih dari itu akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Semoga kita bisa menjadi jiwa-jiwa yang pandai bersyukur, berupa syukur dalam ucapan, hati dan tindakan kita atas semua nikmat-nikmat yang kita rasakan. Selain rasa syukur, wasiat takwa juga menjadi kewajiban untuk senantiasa khotib sampaikan kepada jamaah, wabil khusus kepada diri khotib pribadi, agar kehidupan kita di dunia ini menjadi semakin terarah. Mari kita tingkatkan iman dan kuatkan takwa kita dalam wujud menjalankan apa yang menjadi perintah Allah dan menjauhi apa yang menjadi larangannya. Kehidupan kita akan terarah karena takwa merupakan bekal yang paling penting dalam mengarungi kehidupan di dunia ini, sehingga kita akan menjadikan sukses dalam kehidupan akhirat yang kekal dan abadi nanti. Hanya dengan bekal takwa kita akan memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Berbekalah, karena sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Bertakwalah kepadaku, wahai orang-orang yang berakal. Tak lupa salawat serta salam semoga tercurah ke hadirat junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabat-sahabatnya, serta kita semua umatnya yang istiqomah menjalankan sunat-sunatnya. Salawat Nabi yang sering kita lantunkan dalam maulid berjanji, anta samsun, anta badrun, anta nurun fawqa nuri. Engkau laksana matahari, engkau laksana rembulan, engkau laksana cahaya di antara cahaya. Seraya mengucap Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga kita semua akan mendapat syafaatul uzma kelak di yaumil akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Gema takbir, tahlil dan takwid yang dikumandangkan sejak tadi malam sampai menjelang sholat Idul Adha secara terus-menerus, baik di rumah, di mushola, di langgar, di masjid-masjid, di jalan-jalan dan tempat lain. Di sana sini terdengar Allahu Akbar yang berarti Allah Maha Besar. Disusul dengan tahlil la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, dan ditutup walillahil hamd, hanya bagi Allah puja dan puji sekalian. Dengan takbir Allahu Akbar, Allah Maha Besar, kita tanamkan keyakinan tentang kebesaran Allah. Sesungguhnya hanya Allah yang Maha Besar, sedang selain Allah adalah kecil. Adapun yang telah kita bangga-banggakan dari kekayaan harta, kebesaran pangkat dan segala kemewahan dunia, semuanya adalah kecil dan tidak ada artinya sama sekali bila dibandingkan dengan kebesaran Allah. Dengan demikian tidak ada perlunya kita membanggakan kekayaan, karena kekayaan adalah kecil. Tidak ada perlunya kita menyombongkan pangkat dan jabatan, karena pangkat dan jabatan adalah kecil. Tidak ada perlunya memamerkan keahlian dan prestasi, karena keahlian dan prestasi adalah kecil. Semuanya kecil. Yang Maha Besar adalah Allah, pencipta alam semesta. Dialah yang berhak disembah dan diagungkan. La ilaha illallah, tiada Tuhan yang wajib disembah selain Allah. Dialah yang mempunyai segala kelebihan, sehingga Dia pula yang patut dipuji. Walillahil hamd, dan hanya Allah segala puja dan puji. Allah yang memberi kekayaan, menentukan pangkat dan jabatan, memberikan kekuatan, memberi kemuliaan dan lain sebagainya, maka Dialah yang berhak dipuji. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd.
Idul Adha yang dirayakan oleh umat Islam di seluruh dunia pada saat ini dilakukan pada bulan Zulhijjah, merupakan hari raya yang sangat identik dengan dua ibadah, yaitu ibadah haji dan ibadah kurban. Di syariatnya ibadah tidak lepas dari dua hikmah. Yang pertama adalah sebagai pengakuan diri sebagai hamba Allah, dan yang kedua adalah sebagai ungkapan rasa syukur. Dan ibadah haji dan ibadah kurban mengandung dua hikmah tersebut. Sebagai wujud pengakuan diri sebagai hamba Allah, ibadah haji merupakan manifestasi penghambaan serta wahana menampakkan kehinaan diri, seperti halnya yang dapat dirasakan pada saat ihram. Orang berhaji dilarang untuk menghias diri meskipun sebenarnya mampu. Saat ihram dia dituntut berpenampilan sederhana dan menampakkan perasaan butuh atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sebagai wujud syukur, ibadah haji dan kurban juga merupakan wujud ungkapan terima kasih atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dengan keduanya, seseorang harus mengorbankan dua hal, yaitu tenaga dan hartanya. Tentang syarat ibadah haji adalah dalam surat Al-Quran surat Al-Imran ayat 97, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Dan di antara kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Barang siapa mengingkari kewajiban haji, maka ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya dari seluruh alam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah salat Idul Adha yang berbahagia. Di saat yang sama, umat Islam di tanah air dan tidak sedang menunaikan ibadah haji disunahkan untuk berpuasa mulai tanggal 1 hingga tanggal 9 Zulhijjah. Keutamanya sangat luar biasa. Satu hari berpuasa, maka dosa-dosa kita 1 tahun yang lalu dan 1 tahun yang akan datang akan terampuni. Sebagaimana sabda dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ma min ayyamin al-amal as-salihu fiha ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam," yakni ayyam al-ashr. Tidak ada perbuatan yang lebih disukai Allah daripada perbuatan baik yang dilakukan pada 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Kemudian pada tanggal 10 Zulhijjah yang bertepatan dengan hari ini dan 3 hari berikutnya, atau yang lebih dikenal dengan hari Tasyrik, kita disyariatkan untuk menyembelih hewan sebagai bukti syukur kepada Allah, sekaligus sebagai wujud ketakwaan, kepasrahan dan pengorbanan di hadapan Sang Pencipta. Sebagai wujud syukur, berkurban sendiri merupakan konsekuensi dan kepatuhan kita sebagai hamba. Pada hakikatnya, apapun yang Allah perintahkan harus kita tunaikan, meskipun harus mengorbankan sesuatu yang paling berharga sekalipun. Dalam Al-Quran Allah berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna a'tainakal kautsar, fasholli li rabbika wanhar, inna syani'aka huwal abtar." Sesungguhnya kami telah memberikan nikmat yang banyak, maka berikanlah untuk Tuhanmu dan berkorbanlah. Sementara dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda yang artinya kurang lebih, tidak ada suatu amalan yang dikerjakan anak Adam manusia pada hari raya Idul Adha yang lebih dicintai oleh Allah dari menyembelih hewan kurban. Karena hewan itu akan datang pada hari kiamat dengan tanduk-tanduknya, bulu-bulunya, dan kuku-kuku kakinya. Darah hewan itu akan sampai di sisi Allah sebelum menetes ke tanah. Karenanya, lapangkanlah jiwamu untuk melakukannya. Lebih istimewanya, penyembelihan hewan kurban itu diniatkan untuk menyembelih nafsu kebinatangan yang ada dalam diri kita, guna menghilangkan sifat egois, sifat asosial, rakus, serakah, tamak, hasud, iri, dan sifat-sifat lainnya. Sehingga bentuk mendekatkan diri kepada Allah dan wujud syukur kepadanya, berkurban juga merupakan kepedulian, kesolehan sosial, dan berbagi manfaat terhadap sesama demi menjadi pribadi yang terbaik. Sebagaimana yang diamankan oleh Rasulullah SAW, sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi sesamanya.
Tidak heran jika ibadah kurban ini meskipun masuk dalam kategori sunnah, tetapi sangat dianjurkan. Bahkan ada ulama yang sampai mewajibkan berdasarkan sabda Rasul, "Man wajada sa'atan fala yudhi fala yaqrabanna musallana." Barang siapa yang mempunyai kemampuan tetapi tidak berkurban, maka janganlah ia mendekati tempat sholat kami. Hadis ini seolah-olah menyampaikan pesan bahwa kesolehan spiritual yang diraih melalui sholat kita ini hanya sia-sia belaka jika tidak dibarengi dengan berkurban demi meraih kesalehan sosial, sementara kita mampu meraih keduanya. Kesadaran spiritual dan kesadaran sosial inilah yang mesti diraih dari setiap amalan ibadah yang kita tunaikan. Barangkali itu pula mengapa kita diperintahkan tidak hanya sekedar ibadah mahdhah, tetapi juga ibadah ghairu mahdhah. Tidak hanya memiliki hubungan vertikal yang baik dengan Allah atau hablum min Allah, tetapi juga harus memiliki hubungan horizontal yang harmonis dengan sesama hablum minan nas. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Hadirin rahimakumullah, di penghujung khutbah ini, marilah momen Idul Adha ini dijadikan refleksi muhasabah diri untuk melihat sejauh mana amaliyah kita terhadap ketaatan kepada Allah dan ketaatan kita terhadap apa yang dimintakan oleh Rasulullah SAW. Semoga uraian khutbah singkat ini bermanfaat dalam mendorong peningkatan kesolehan kita, baik kesolehan spiritual maupun kesolehan sosial. Hanya kepada Allah menyembah dan hanya kepada Allah kita memohon pertolongan. Dan marilah kita doakan kepada para saudara-saudara kita yang pada tahun ini sedang menjalankan ibadah haji, Allah jadikan hajinya haji mabrur dan mabrurah. Serta kita semua yang belum, Allah panggil segera untuk bisa melaksanakan haji dan umrah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri. Innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum wa lisa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahu Akbar, 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 walillahil hamd. Alhamdulillahi hamdan katsiran kama amar. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh, sayyidul insi wal bashar. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ma qasalat ainun bi dhabar wa udhunun bi khabar. Amma ba'd, fa ya ayyuhan nas ittaqullaha ta'ala wa dharul fawahish ma dhahara wa ma batan wa hafidhu 'ala ta'ah wa huduril jum'ati wal jama'ah. Wa'lamu anna Allaha amarakum bihamdin bada'a fihi bi nafsihi wa thanna bi malaikatihi wa thanna bi malaikati qudsi. Faqala ta'ala wa lam yazal qailan 'aliman inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat
إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين واحمي حوزة الإسلام واجمع كلمة المسلمين على الحق يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا المؤمنين في فلسطين. اللهم انصر المستضعفين من المؤمنين في فلسطين. اللهم حارب المسجد الأقصى المبارك في فلسطين. اللهم اجعلنا حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا وعملا صالحا مقبولا وتجارة من تقول يا عالم ما في الصدور أخرجنا يا الله من الظلمات إلى النور. اللهم بلغنا مكة والمدينة بالسلامة والعافية. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر الله أكبر. عيد سعيد وكل عام وأنتم بخير. صلى الله على محمد 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 صلى الله على محمد.